Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syarifyanti, NIM 9355032, kelas Pembangunan Masyarakat Islam 1957B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mata kuliah Psikologi Terapan, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SAG MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendalaman jenis-jenis intuisi dan perkembangan kematangan intuisi. Oke, yang pertama yaitu jenis-jenis intuisi. Menurut Abidin, pada tahun 2002 terdapat 3 jenis intuisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu intuisi afirmatore. Intuisi afirmatore adalah representasi atau interpretasi sebagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatore bersifat menegaskan sesuatu representasi atau interpretasi. Intuisi afirmatore dapat diverifikasikan ke dalam intuisi afirmatore sematik, intuisi afirmatore relasional, dan intuisi afirmatore inferensial. Dan kedua yaitu intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan menyelesaikan tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi antisipatore merepresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah mendahului bukti formal atau bukti analitik. Dan yang ketiga yaitu intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlihat ketika sejumlah klaim atau prediksi yang dibuat kemudian menyusunnya kembali ke dalam sesuatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan kematangan intuisi menurut Blalor pada tahun 2001. Beliau berpendapat yaitu perkembangan intuisi seseorang dipenuhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada 2 jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang dan intuisi yang sudah matang. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencapai kemampuannya dalam menentukan wawasan-wawasan yang baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu, dengan modal struktur pengalaman relawan yang sudah terbentuk dengan baik. Selanjutnya, perkembangan kematangan intuisi seseorang digambarkan berbentuk kurva U yang tidak linear. Melalui model tersebut, menjadi lebih mudah dipahami bahwa intuisi banyak hadir dalam memproses pemahaman atau pemecahan masalah ketika seseorang masih berada di taraf pemula. Dengan bertambahnya pemakaran peran, kemampuan berpikir analitik menjadi semakin dominan dan menekankan kemampuan intuisi seseorang. Dan intuisi kembali akan lebih sering hadir ketika seseorang sudah mencapai taraf pakar. Kali ini intuisi yang hadir berbeda dengan intuisi ketika menjadi seseorang pemula. Intuisi yang sudah matang dilandaskan pada struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Dan kurva U perkembangan kematangan intuisi sudah saya cantumkan dalam PowerPoint saya. Dan penjelasannya yaitu perkembangan pada setengah kurva pertama, intuisi menginisiasikan terbentuk struktur pengetahuan analitik seseorang. Bila seseorang ingin mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah, dia harus berpindah menjadi lebih banyak porsi analitik kuantitatif dan mengurangi porsi kualitatifnya. Setengah kurva berikutnya berpindah dari berpikir seseorang pakar yang kuantitatif menjadi intuisi matang yang kualitatif. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.